Nama saya Adi, tapi kalau di lingkungan teman-teman seniman itu biasa dipanggil Adi doang. Tapi khusus untuk sahabat-sahabat rumah kecil, biasa teman-teman panggil Adi rumah kecil. Rumah kecil ini berangkat dari 16 tahun lalu. Perjalanannya aku sudah kurang lebih 16 tahun lalu. Jadi satu ruang yang sama sekali tidak pernah dirancang atau didesain untuk kita bikin kafe atau space public. Saya senang membayangkan ada satu ruang, ada satu tempat yang bisa bikin saya, keluarga, sahabat bisa nyaman di dalamnya. Jadi kemudian ketika menjelma hari ini menjadi ruang publik, space public, atau kita buka umum, itu juga dari teman-teman sebenarnya yang mengabarkan tentang ada satu tempat yang kita bisa menepi dari hiruk pikuk kota, kebisingan kota, namanya rumah kecil. Akhirnya sampai hari ini terbuka untuk umum. Tanpa didasari kecintaan, saya kira sulit juga melewatin prosesnya itu. Saya berangkat dari anak petani gitu. Saya menyaksikan bagaimana rindangnya pepohonan di kebun itu, kemudian bagaimana makhluk yang lain, tumbuh hewan, burung-burung itu datang gitu, bahkan bersarang. Dan itu juga hari ini terbukti di sini, burung-burung bersarang di sini, kumbang-kumbang yang lain juga bangun rumahnya di sini, tempat tinggalnya di sini. Dan itulah cara rumah kecil berbagi, cara rumah kecil bersedekah terhadap yang hidup, terhadap yang tumbuh. Rumah kecil akhirnya menjelma menjadi satu ruang, bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi bagi makhluk ya alam itu sendiri. Sebenarnya salah satu bentuk protes kecil terhadap kota ini, kota yang sibuk berbenah, kemudian aktif menanam hutan-hutan beton. Ya. Jadi rumah kecil memilih untuk kenapa kita tidak menanam pohon. Nah, kalau kita menanam pohon, burung-burung yang tadinya menjauh, kupu-kupu yang tadinya menjauh, kumbang-kumbang yang tadinya menjauh, akhirnya mereka merasa punya tempat. Jadi lagi-lagi bahwa saya tidak sedang membangun kafe atau apa, tetapi mungkin lebih tepatnya saya lagi sedang membangun ekosistem gitu. Jadi rumah kecil ini bukan hanya menjadi ruang bagi manusia itu sendiri, tapi rumah kecil juga menjadi tempat yang nyaman bagi burung-burung, bagi kupu-kupu, bagi serangga-serangga yang lain gitu. Manusia dia tidak bisa berdiri tunggal sebagai manusia gitu. Bahkan jauh sebelum manusia itu diciptakan, alam itu sudah diciptakan kan. Satu pertanyaan sederhana, kenapa kita kadang rindu ke gunung, kita rindu ke tempat yang lebih tinggi, atau kenapa kita rindu ke tepi pantai? Berarti ada sesuatu yang kita rindukan gitu. Kenapa kita rindu ke gunung? Ya mungkin kita rindu suara kicau-kicau burung. Mungkin kita rindu segarnya udara. Kenapa kita rindu ke tepi pantai? Mungkin kita rindu desiran ombak atau apa. Jadi lagi-lagi bahwa antara alam dengan manusia itu satu siklus mata ranting, dia tidak boleh putus gitu. Lagi-lagi pesannya adalah ya terkait kita yang hidup di ruang-ruang urban, masyarakat urban, bahwa kita mau bawa kemana wajah kota ini gitu. Kota tanpa ruang-ruang terbuka hijau itu sama juga seperti neraka bagi penghuninya gitu. Rumah kecil ini lagi-lagi ngirim pesan bahwa silakan, kami dikepung oleh hutan-hutan beton, kami juga akan terus menanam pohon. Jadi itu salah satu benteng pertahanan di rumah kecil. Jadi sekalipun kita dikepung oleh hutan beton, oleh kebisingan, saya kira rumah kecil tetap dengan akustik alam itu sendiri. Ada suara burung-burung, ada aneka ragam warna kupu-kupu, suara-suara yang lainnya kita dengar, ada suara noise serangga. Saya kira itu baru bisa ditemukan ketika ada banyak pohon gitu. Saya selalu mengajak ke teman-teman bahwa ayo
kita memberi ruang terhadap yang tumbuh, karena hanya dengan seperti itu kita bisa memaknai hidup itu sendiri. Saya di kata kuncinya adalah hidup baru bisa dikatakan hidup ketika kita dikelilingi kehidupan. Jadi hidup baru benar-benar hidup ketika kita dikelilingi kehidupan. Tanpa ada makhluk yang lain yang ada di sekitar kita, mustahil itu bisa disebut hidup.